awali dengan berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami mau belajar perumpamaan tentang penerbangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul pelajaran kita kali ini adalah penurutan yang membawa celaka. Ada seorang pengusaha yang rutin mencharter helikopter untuk keperluan bisnisnya. Untuk memudahkan kita, sebut saja namanya Mr. Charter ya. Mr. Charter adalah seorang penumpang yang taat menuruti peraturan keselamatan penerbangan. Jadi dia sudah terbiasa menurut. Kalau mendekati helikopter, harus dari depan dan sambil menunduk. Kenapa? Karena helikopter itu mempunyai baling-baling di atas dan di belakang. Nah, pada suatu hari, helikopternya yang sering dicharter itu rusak. Lalu dicharterlah pesawat terbang airplane yang kecil. Dengan kebiasaan penurutan yang taat, Mr. Charter jalan menuju airplane dari depan dengan menunduk. Seperti kebiasaannya mendekati helikopter. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kepalanya putus, terpotong. Di mana letak kesalahannya? Kalau airplane kecil itu, baling-balingnya di depan. Dan kalau dia sudah berputar dengan cepat, tidak akan kelihatan lagi. Jadi untuk mendekati airplane, harus dari samping belakang. Tetapi itulah yang terjadi dengan Mr. Charter. Betapa tragisnya. Suatu penurutan yang taat, tapi tidak pada tempatnya, adalah berakibat fatal dan maut. Mendengar tragedi seperti ini, tentu hati kita hancur. Sangat disayangkan. Jangan lagi sampai terjadi tragedi seperti itu ya. Itulah harapan kita. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, tragedi yang lebih mengerikan sedang mengancam kita semua secara rohani. Kita harus hati-hati dengan penurutan rohani kita yang taat itu. Kalau tidak sesuai dengan konteks, akan berakibat fatal. Sebagai contoh, saya sendiri, dari kecil saya diajarkan taat secara rohani. Setiap hari Minggu harus ke gereja. Hampir tidak pernah absen. Sangat rajin. Sering tampil di depan. Pintar ayat-ayat Alkitab. Pintar berdeklamasi. Pintar berdiskusi, dan lain-lain, dan lain-lain. Di rumah juga, setiap hari ada acara kebaktian ala militer. Kami harus apel setiap malam berbaris memberi hormat kepada orang tua. Mirip dengan keluarga Von Trapp yang dalam film The Sound of Music itu. Tetapi suatu saat saya dikagetkan dengan penurutan saya yang ternyata adalah salah. Waktu saya kuliah ambil teologi di satu universitas di Amerika, kesaksian profesor saya membuka mata saya. Di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat perintah Tuhan untuk menguduskan hari Minggu. Tetapi
tentang menguduskan hari Sabat sangat banyak. Mulai dari perjanjian lama, dari penciptaan sampai perjanjian baru, bahkan di Wahyu. Dan kebaktian kita di surga nanti adalah setiap hari Sabat, yaitu Sabtu hari ke-7. Itu ada dalam Yesaya 66 ayat 22-23. Nah, kalau saya bertahan dengan minggu, berarti saya merubah apa yang kekal. Bagaimanakah saya hidup di surga kalau semua orang berbakti menyembah Tuhan dari Sabat ke Sabat, tapi saya tetap mempertahankan hari Minggu? Berarti penurutan saya dengan berhari Minggu akan membawa saya kepada celaka dan maut, seperti pencharter helikopter itu. Saudaraku dalam Tuhan, dengan segala rendah hati saya memohon, marilah kita menempatkan ketaatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kebiasaan kita harus bertentangan dengan kebiasaan Kristus? Bukankah Kristen artinya pengikut Kristus? Kalau Kristus bersabat, maka Kristen pun harus bersabat. Kiranya Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran adalah doa dan harapan saya. Kita berdoa. Bapa, tolonglah kami supaya kami menurut Engkau dengan benar. Jauhkanlah kami dari kesalahan-kesalahan yang sudah terbiasa turun-temurun. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.